Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan juga masih tetap dijaga untuk stay at home dan juga mematuhi peraturan-peraturan pemerintah yang sudah dilakukan selama ini. Ya, hari ini mengulang materi tentang konsep dasar stres dan adaptasi di mata kuliah manajemen stres. Semoga menjadi sebuah pembuka untuk teman-teman alih jenjang terutama ya, untuk lebih mendalami materi manajemen stres ini. Dan di awal pertemuan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang saat ini berada di garda terdepan dari negara kita untuk menjadi salah satu pasukan ya yang melawan corona. Semoga Allah senantiasa meluruskan niatnya, menjadikan semua amal-amal pekerjaan menjadi sebuah ibadah yang nantinya akan memperberat pundi-pundi pahala ya di akhirat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja saya mulai untuk konsep dasar stres dan adaptasi. Untuk materi ini sebenarnya pernah didapatkan di perkuliahan D3 ya. Nah, tidak ada salahnya sebagai preview saya akan mengulang kembali materi ini. Oke, baik. Ya, stres. Ya, kata stres itu pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Terutama teman-teman yang mungkin saat ini ada di lapangan dengan berbagai banyak kasus yang sudah semakin merebak tanpa ada tindakan yang mungkin boleh dibilang saat ini belum terlalu kelihatan bisa menekan angka lajunya penyebaran COVID-19 ini ya. Tapi semoga saja stres yang kita alami saat ini adalah stres yang membangun, ya stres yang sifatnya stres sehingga akan semakin baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, stres. Ya, apa itu stres? Ya. Nah, ini ada kata yang pertama yang ada di sini. Kita butuh stres. Ya, kita butuh stres. Setiap orang pasti stres. Ini fenomena yang sering kita dapati tentang stres. Stres dapat mempengaruhi semua dimensi kehidupan. Saat seorang stres, dia bisa marah, dia bisa melakukan sesuatu di luar kendalinya. Tapi ada juga saat stres itu bersifat positif, ini juga menjadi salah satu pemicu untuk menentukan respon. Nah, responnya inilah respon terhadap stres dari setiap individu ini yang akan membedakan mana stres yang positif dan stres yang negatif. Stimulus yang memicu timbulnya stres disebut stresor. Nah, nanti kita akan bahas hal-hal seputar stres. Definisi stres. Stres merupakan respon tubuh yang spesifik, tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban di atasnya. Ini menurut Style. Stres adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh perubahan dari lingkungan yang dirasakan sebagai tantangan, ancaman, atau merusak equilibrium dinamik seseorang. Stres adalah suatu kekuatan mendesak atau mencekam yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang. Ini menurut Dr. Soeharto Herjam. Kemudian stresor adalah sumber stres yang menimbulkan stres. Oke, dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa kondisi stres ini merupakan kondisi yang sangat berhubungan dengan lingkungan kita ya. Jadi ada stresor. Tidak mungkin kita stres tanpa ada stresor, ya seperti itu. Ya, sumber stresor. Sumber stres ada dua, ada internal dan eksternal. Sumber internal biasanya berasal dari diri kita sendiri. Penyebabnya banyak, bisa karena faktor keuangan, ya. Seperti saat ini, pembatasan untuk keluar rumah menyebabkan
banyak sektor-sektor informal yang memang setiap hari mereka mengandalkan pekerjaan dengan keluar rumah. Nah, ini ketika kondisi lockdown seperti ini, banyak orang yang mengalami kekacauan di keuangannya. Nah, ini bisa menjadi faktor internal penyebab stres. Kemudian ketidakpuasan dengan fisik tubuh, ya. Misalnya ada yang jerawatan dan sebagainya. Ya, bisa saja hanya karena masalah jerawat seseorang kemudian menjadi stres. Kemudian penyakit yang dialami, ya ini jelas ya. Kemudian masa pubertas ini kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup, kemudian dukungan-dukungan yang baik, ya seorang yang mengalami masa pubertas ini bisa menjadi orang yang stres. Kemudian karakter atau sifat yang dimiliki. Nah, bicara karakter atau sifat pastinya akan tidak bisa dilepaskan dari pola asuh ya. Karena dari pola asuh ini seseorang bisa terlihat, oh siapa dia ya. Begitu juga dengan pembawaan atau karier dari orang tuanya. Gitu. Adapun faktor stresor dari faktor eksternal biasanya sumbernya ada dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Misalnya perselisihan dalam keluarga, perpisahan, anggota keluarga mengalami kecanduan narkoba, atasan yang ketat, galak, dan sebagainya, iri terhadap teman yang sosial ekonominya lebih tinggi, ya, polusi udara, sampah, dan lain-lain. Masih banyak lagi faktor-faktor yang menjadi sumber eksternal dari stresor. Jenis stres, ada stres fisik. Ya. Stres fisik di mana stres ini biasanya disebabkan karena keadaan fisik seperti suhu, suara bising jalan raya, sinar matahari yang terlalu panas, dan sebagainya. Stres fisik ini biasanya memang ada di alam ya. Kemudian stres kimiawi, biasanya karena pengaruh obat, polusi, faktor-faktor yang bersifat kimiawi yang ada di lingkungan kita. Stres mikrobiologis. Nah, ini saat ini seperti wabah virus COVID-19 ini menjadi sumber stres kita saat ini ya. Stres fisiologis, gangguan fungsi tubuh, gangguan struktur tubuh, fungsi jaringan, organ, ya. Ada bagian-bagian tubuh kita yang mengalami gangguan, itu merupakan stres fisiologis. Kemudian stres tumbang. Nah, stres tumbang ini biasanya dialami pada beberapa fase dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, di antaranya masa pubertas ya, di mana banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini. Tidak hanya secara hormonal, secara psikologis dan sebagainya. Kemudian stres awal menikah, pertambahan usia, penambahan anak dan sebagainya. Segala sesuatu yang membutuhkan adaptasi baru itu menjadi salah satu faktor-faktor yang menyebabkan kita stres dan jenis-jenis stres. Ya. Stres psikologis adalah stres di mana terjadi ketidakmampuan kondisi psikologis untuk menyesuaikan diri. Ya, saat ini banyak orang yang mengalami faktor stres psikologis ini. Banyak orang-orang yang merasa tidak bisa hidup dan sebagainya. Padahal saat stresor itu kita kelola dengan baik, sebenarnya tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa dipecahkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses terjadinya stres. Individu yang mengalami stres, ya, dirangsang oleh stresor-stresor tadi, mempersepsikan tentang stresor, ya. Jadi ketika kita bicara virus misalnya, itu dalam pribadi kita masing-masing, pastinya kita punya persepsi tertentu tentang virus COVID-19 ini. Nah, kemudian bagaimana respon kita? Respon seorang tenaga medis dengan respon seorang tukang bakso pasti berbeda. Kenapa? Ya, karena respon ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya pengetahuan, ya.
Ya, semakin banyak kita tahu, oh ternyata COVID-19 ini sifatnya begini-begini, hanya bisa menular dengan kondisi seperti ini. Nah, semakin banyak pengetahuan yang bisa kita serap untuk pencegahan dan sebagainya, maka itu juga akan mempengaruhi respon kita terhadap stresor di sekitar kita. Kemudian ada upaya menyelesaikan masalah. Ya tadi misalnya mencari tahu gimana sih cara mengatasinya, pencegahannya dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang disebut mekanisme coping. Ya, mekanisme copingnya yang digunakan. Jadi orang ketika mengalami stres, dia persepsinya bagaimana, itu tadi dipengaruhi oleh responnya, akan mempengaruhi responnya. Kemudian dari respon ini dia ada usaha untuk menyelesaikan. Dan ini merupakan mekanisme coping yang digunakan. Dari mekanisme coping ini akan berdampak pada yang dinamakan stres. Apakah stres itu bersifat adaptif atau maladaptif? Disebut stres maladaptif adalah ketika stres ini menjurus pada hal-hal yang negatif yang sejujurnya akan semakin membuat orang itu menjadi kehilangan keseimbangan. Berbeda dengan stres yang adaptif. Dengan stres adaptif ini, seorang bisa lebih maju, bisa lebih memperbaiki kondisinya. Ya, ini proses terjadinya stres. Faktor yang mempengaruhi respon stres, ya, sifat stresor tadi ya. Stresornya sifatnya apakah dari luar atau dari dalam. Kemudian durasi stresor, ya, durasi. Mungkin saat ini teman-teman kita sudah hampir 2 minggu ya di lockdown. Durasi stresornya mungkin udah semakin menurun ya, tidak seperti awal-awal ya. Kita mungkin ada yang sebagian panik ya, sebagian sampai harus memborong hand sanitizer dan sebagainya, kelangkaan masker dan sebagainya gitu. Itu karena mungkin awal-awal, respon awal. Semakin ke sini durasi stresornya semakin lama ya. Ada yang tadi ketika kita menyikapi stresor ini dengan baik, lama-lama kita akan bisa beradaptasi. Beda ketika kita tidak bisa mengatasi stresor ini dengan baik ya. Maka durasinya pun akan bisa semakin memperparah kondisi, bisa juga semakin mengurangi kepanikan atau respon dari stresornya ini. Kemudian jumlah stresor. Nah, mungkin ini terkait dengan berbagai hal ya, terutama di negara kita. Kalau teman-teman yang masih mendapatkan gaji dan sebagainya, sekedar untuk biaya hidup sebulan, ya itu akan berbeda. Manakala pada beberapa orang yang untuk mata pencahariannya hanya dari satu sisi. Nah, jumlah stresor ini yang kemudian akan menentukan juga bagaimana respon seorang terhadap stres, ya. Jadi kalau hanya dari COVID-19-nya mungkin kita masih bisa mencari cara untuk membatasi pakai masker, pakai APD dan sebagainya. Tapi kalau stresornya itu berdampak pada sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya dari orang tersebut. Nah, ini ya yang kemudian menjadi jumlah stresor. Semakin banyak jumlah stresornya, pasti kondisi stresnya akan bisa lebih parah atau sebaliknya ya. Ini sangat tergantung berbagai hal. Termasuk pengalaman masa lalu, ya. Kalau ada orang yang pernah mengalami musibah yang lebih parah dari sekarang ini, ya, adanya wabah COVID-19 itu tidak terlalu berpengaruh karena mungkin dia mengalami pengalaman sebelumnya yang lebih parah, ya, gitu. Kemudian tipe kepribadian, ya, tipe pribadi, ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada tipe pribadi sanguinis, melankolis, gitu ya. Kalau dengan orang yang melo gitu ya, ketika menghadapi stresor itu biasanya akan lebih cepat terpengaruh ya, jadi baper dan sebagainya gitu ya. Beda dengan mereka yang mungkin punya tipe kepribadian yang tidak mudah cengeng dan sebagainya ya. Tahap perkembangan yang tadi sudah dijelaskan di awal juga akan mempengaruhi.
Selanjutnya jenis stresor berdasarkan perkembangan. Tahap perkembangan, kemudian jenis stresor. Anak, ya biasanya uh, stresor pada anak seputar konflik kemandirian, ketergantungan pada ortu, ya ditinggal ortu, nangis, kayak gitu-gitu ya. Mulai bersekolah, bagaimana beradaptasi, hubungan dengan teman sebaya, kompetisi dengan teman. Selanjutnya ke arah remaja, ada perubahan tubuh, jenis stresornya itu perubahan tubuh, hubungan dengan teman, seksualitas, ya kemandirian. Dewasa muda, saat menikah, saat meninggalkan rumah, ya berpisah dengan orang tua untuk membangun rumah tangga baru, mulai bekerja, melanjutkan pendidikan, membesarkan anak. Ini juga masa-masa yang Masya Allah gitu ya. Butuh sekali perjuangan, butuh sekali adaptasi untuk kemudian bisa tetap survive menghadapi stresor. Kemudian dewasa tengah, menerima proses menua. Kemudian status sosial, di mana biasanya di dewasa tengah ini orang sudah mulai lepas pekerjaan, ya, pensiun dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu sumber stresor. Yang tadinya bekerja, kemudian jadi tidak bekerja di rumah, ini butuh penyesuaian. Dewasa tua, ya, usia lanjut, perubahan tempat tinggal, penyesuaian diri pada masa pensiun, dan proses kematian. Oke. Ini sekilas tentang jenis stresor yang ada pada setiap masa tumbuh kembang. Pastinya akan berbeda-beda, akan tetapi ini yang biasa ya, yang biasanya terjadi pada masa-masa ini. Berikutnya tahapan stresor. Tanda pertama, tahap stresor adalah muncul semangat yang berlebih. Pengalihan lebih tajam dari biasanya, jadi lebih fokus ya. Mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, tanpa disadari cadangan energi habis dan timbul rasa gugup berlebihan. Ya, ya ini saya pun merasakannya ya ketika awal-awal harus lockdown, harus stay at home, bekerja dari rumah ya. Ada semangat, fokus tajam ya ke pekerjaan dan sebagainya sampai kemudian mungkin urusan yang lainnya tidak terurus kayak gitu. Tapi ini menjadi tahap pertama ya. Nah, jadi tahap pertama kita menghadapi stresor masa-masa sekarang. Kemudian tahap kedua, dampak stres menyenangkan, mulai menghilang ya. Yang tadinya menyenangkan itu mulai menghilang. Kemudian muncul keluhan-keluhan, letih saat bangun pagi, udah lelah setelah makan siang, cepat ngantuk gitu ya, cepat lambung perut tidak nyaman, jantung berdebar, otot punggung dan tegang dan tidak bisa santai. Jadi ini tahap kedua ini biasanya pengaruhnya ke fisik ya, organ-organ fisik kita. Tahap ketiga, nah keluhan semakin nyata, ini sudah mulai terjadi perubahan pola, bahkan gangguan-gangguan seputar tubuh kita. Jadi jangan diremehkan kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba kok jadi mudah perih ya lambungnya, mudah diare, ya, perasaan tidak tenang, tidak bisa tidur dengan nyaman, ya, kualitas tidur menurun. Ini bisa jadi merupakan tahap stres yang ketiga. Hati-hati ya. Selanjutnya tahap keempat, karena gejala sudah semakin parah, biasanya orang memutuskan untuk ke dokter. Tidak sakit karena tidak ada kelainan fisik pada organ, ya. Biasanya orang-orang yang stres psikologis itu ketika ke dokter, dokter tidak menemukan adanya gangguan pada sistem pada organ yang kita keluhkan, karena bisa jadi itu merupakan mekanisme tubuh gitu ya. Kondisi berkelanjutan ketika tidak mampu melakukan aktivitas rutin, bosan, hilang semangat, lelah karena kurang tidur, tidak mampu mengingat, konsentrasi menurun, dan muncul rasa takut serta cemas yang tidak jelas penyebabnya. Nah, kalau sudah masuk ke tahap 4 ini harus sudah sangat hati-hati ya, karena sebenarnya sumbernya ada di pikiran kita. Oke. Adapun macam respon terhadap stres tadi ya, kalau secara
secara fisik, secara fisiologis ada 2 respon yang dinamakan LAS dan GAS. LAS itu lokal adaptasi sindrom, kemudian GAS itu disebut general adaptasi sindrom. Kemudian respon psikologisnya berupa perilaku destruktif dan konstruktif. Perilaku berorientasi pada tugas, mekanisme pertahanan ego, ya. Tadi yang sempat kita bahas di awal. Apa yang disebut LAS adalah respons tempat terhadap stres. Biasanya dialami oleh fisik tubuh kita ya. Nah, ini sifatnya jangka pendek. Berikutnya sifatnya restoratif, membantu dalam memulihkan keseimbangan. Contoh respon refleks nyeri dan respon inflamasi. Jadi saat kita nyeri ini sebenarnya sebuah sinyal bahwa tubuh kita sedang mengalami respon pada stres ya, nyeri dan sebagainya. Ya, muncul yang biasanya ada orang yang kalau stres itu responnya itu berupa alergi di kulit ya, seperti ini. Ini bisa menjadi contoh saat seorang mengalami stres. Berikutnya GAS. Nah, sindrom adaptasi umum ini merupakan respon fisiologis dari seluruh tubuh terhadap stres. Biasanya melibatkan beberapa sistem tubuh seperti sistem saraf dan endokrin. Adapun tahapan-tahapannya diawali dari reaksi alarm, tahap resisten, dan tahap kehabisan tenaga. Nah, contoh GAS ini termasuk di dalamnya dari sisi penyakit fisik berupa kanker serviks, ya, kanker serviks. Kemudian ada pasien KDRT. Nah, apa hubungannya? Nah, ini biasanya kalau di sini manifestasinya yang muncul dari stres yang berlebihan, stres yang sifatnya lama, ya. Ini yang mempengaruhi sistem saraf dan endokrin. Ini sifatnya ke penyakit-penyakit yang memang susah untuk disembuhkan. Nah, hati-hati sekali teman-teman. Jadi jangan pernah membiarkan stres itu berlama-lama ya. Bukan kemudian menghindari, kita tidak bisa menghindari stres, tetapi kita bisa mengelola stres. Karena apa? Dampaknya itu luar biasa ya. Ketika seorang itu mengalami stres, ya ini salah satunya. Bisa sampai ke kanker serviks ya. Semoga terhindar dari penyakit yang satu ini. Nah, berikutnya dari sisi psikologis ya. Nah, dampak dari KDRT ya. KDRT bukan itu hanya dampaknya saja. Akan tetapi sebenarnya faktor penyebabnya dan sebagainya ya karena stresor tadi. Stresor yang tidak hanya dari satu sisi, tapi mungkin multiple. Banyak sekali faktor yang kemudian menyebabkan seseorang mengalami KDRT. Atau baik jadi pelaku maupun jadi korban. Macam respon terhadap stres. Ya, ini tadi sudah. Mekanisme coping, kemampuan kognitif, perilaku berorientasi pada tugas. Contohnya, kemampuan kognitif memecahkan masalah. Jadi ada orang yang saat stres, kemampuan kognitifnya meningkat. Dia jadi lebih sigap, ya, lebih teratur, kemudian waktunya di-maintain dengan baik, gitu ya. Bagaimana usaha dia untuk menyelesaikan konflik dan memenuhi semua kebutuhannya. Ini masih realistis dalam menghadapi tuntutan. Contohnya bisa dalam contoh menyerang, menarik diri, kompromi. Ya, ini masih sifatnya ada yang kalau kompromi masih dikatakan positif ya. Tapi kalau sudah sampai menarik diri dan menyerang, menyalahkan orang lain, nah ini sudah ke hal-hal yang negatif. Adapun mekanisme pertahanan ego adalah fungsinya membantu melindungi terhadap perasaan tidak berdaya dan ansietas atau kecemasan. Contoh mekanisme pertahanan ego. Nah, ini teman-teman bisa ingat ya, dulu mata kuliah di keperawatan jiwa, kita juga ketemu dengan mekanisme pertahanan ego.
Ada rasionalisasi, pengalihan atau distraksi, ada penyangkalan, ya, mencari objek lain untuk disalahkan, kompensasi, ya kompensasi itu cari aman gitu ya, cari amannya bagaimana nih. Kemudian identifikasi, ya, ini identifikasi ini menggunakan pola kognitif kita. Represi itu menekan ke alam bawah sadar kita seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ya. Ini mekanisme pertahanan ego. Kita masing-masing punya ini ya, punya cara-cara ini. Tetapi untuk yang lebih dominannya yang mana itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tadi saya terangkan di slide sebelumnya. Faktor yang mengaruhi respon stresor, sifat, durasi, jumlah stresor, pengalaman masa lalu. Oke, ini sudah. Nah, ini cara menilai stres. Ini ada skala Holmes dan Rahe, ya. Ini nilainya seperti ini, ya. Ada beberapa item, 43 item yang dinilai, ya mulai dari death of spouse, ya, sampai kemudian minor violation of the law, ya, sampai ke pelanggaran hukum. Nah, ini menjadi nilai apa yang harus dinilai, harus dicermati. Ya, oke. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan, ini pernyataan ya, pernyataan untuk menentukan skala stres kita. Nah, ini cara penghitungannya dijumlahkan. Jika nilainya kurang dari 149, berarti tidak signifikan ya. Artinya sebenarnya karena setiap orang itu mengalami stres. Biasanya kita tetap ada di rentang respon ini, ya, antara rendah dan sedang lah. Kalau yang sudah lebih dari 300 ini sudah sangat parah ya. Ini menunjukkan penanganan yang serius. Ini menurut Miller dan Smith, ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya screenshot dari beberapa sumber. Oke, skornya 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5 nanti dijumlahkan. Nah, ini skor ketahanan stres ya. Nanti dari skor itu kita termasuk skor yang mana. Nah, ini yang menunjukkan tingkat stres yang kita alami. Adapun manajemen stres, ini disarikan ya dari berbagai sumber dengan mengatur diet dan nutrisi, ya, istirahat dan tidur, olahraga, berhenti merokok, menghindari minuman keras, mengatur berat badan, ya. Nah, walaupun tetap stay at home, tapi tetap ya jaga pola makannya, jangan sampai ada yang juga senggang gitu ya. Jaga jarak. Siapa yang jaga jarak? Ya, peniti baju. Ya, karena berat badannya nambah gitu. Jadi bajunya nggak bisa dikancingin lagi. Bercanda ya. Lanjut, mengatur waktu. Ya, mengatur waktu dengan baik ya. Walaupun di rumah tetap bisa produktif gitu ya. Ya, yang kuliah tetap harus stay di depan laptop. Bagaimana terus mengerjakan tugas-tugas kuliah walaupun dengan cara online. Terapi psikofarmaka, terapi somatik ya, terapi somatik ini juga banyak. Psikoterapi, terapi psikoreligius ya. Pergi ke pengajian gitu ya, biar hatinya tenang gitu ya, nggak kemerungsung menghadapin situasi yang saat ini gitu ya. Modifikasi lingkungan ya, mungkin sesekali ganti deh ruang tamunya, ganti kamar tidurnya, posisinya diganti. Itu merupakan salah satu modifikasi lingkungan yang bisa jadi menjadi salah satu cara untuk kita mengurangi stres kita. Teknik relaksasi ya, bisa napas dalam kayak, atau kalau mungkin yang yang bekerja di rumah sakit ya, pada main TikTok kayak gitu ya. Nah, itu bisa sih, cuma memang sifatnya mungkin hanya sementara gitu ya. Kemudian humor ya, nggak terlalu tegang ya, sekali lah bercanda dan sebagainya. Nah, dari manfaat
saat kita menghadapi stres nanti akan muncul yang namanya homeostatis. Homeostatis ini adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Proses pemeliharaan stabilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Ini adalah masa-masa kita untuk melakukan homeostatis. Nah, ada secara fisiologis, ada secara psikologis. Yang tadi contohnya kalau untuk fisiologis, pengaturan tubuh, kompensasinya ya. Misalnya kalau kedinginan pakai selimut dan sebagainya, jas hangat dan sebagainya. Nah, kalau dalam kondisi sekarang ya kemana-mana pakai APD dan sebagainya, itu termasuk upaya homeostatis secara fisiologis. Kemudian umpan balik. Ya, umpan balik ini contohnya pada pasien DM ya, dengan mengatur pola hidupnya. Untuk homeostatis psikologis, keseimbangan emosional, kemudian kesejahteraan mental. Ya, ini banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin saat ini ada banyak sekali beredar di medsos ya, gimana agar tidak terlalu panik, udah hentikan mencari berita-berita tentang COVID gitu ya. Nah, cara ini bisa jadi merupakan salah satu cara adaptasi untuk beberapa orang. Ya, semakin dia tahu, dia semakin bisa mengatasi kondisinya. Tapi ada orang yang menganggap udahlah, nggak usah terlalu mencari tahu, bikin pusing, tambah pusing dan sebagainya. Nah, ini masing-masing orang punya caranya masing-masing untuk mempertahankan dua kondisi ini. Selanjutnya, kalau tadi kita bahas tentang stres dan homeostatis, sekarang kita belajar tentang konsep adaptasi. Nah, pastinya untuk saat ini konsep adaptasi ini yang juga tak kalah penting harus kita terapkan ya, agar wabah yang mungkin diprediksi sampai April sampai bulan puasa ini akan menjadi salah satu stresor kita ya. Oke. Apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah proses di mana dimensi fisiologis dan psikologis berubah dalam berespon terhadap stres. Ya. Yang tadinya tegang, yang tadinya uring-uringan, yang tadinya mudah marah, tapi karena sudah mengalami faktor adaptasi ini, sudah mengalami namanya adaptasi, itu kemudian bisa berubah. Nah, ini macam-macam adaptasi. Ada adaptasi fisiologis, adaptasi psikologis, adaptasi sosial budaya, dan adaptasi spiritual. Fisiologis yang tadinya mungkin tidak pernah cuci tangan ya, sekarang sudah terbiasa ya kemana-mana cuci tangan gitu ya, untuk melindungi dirinya. Ini juga masuk ke sosial budaya ya. Sosial budaya ini contohnya akan sangat mudah saat ini ya untuk kita terapkan. Adaptasi psikologis ya, psikologis. Nah, ketika seorang sudah mulai beradaptasi, kita akan lebih tenang gitu ya, lebih bisa menyikapi, oh ya, kalau ada yang terkena karena sudah banyak ya, oh ternyata ada yang sembuh juga, gimana caranya, kok bisa sembuh gitu ya. Oh ternyata cukup meningkatkan daya imunitas. Nah, ini secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologis kita. Kemudian secara spiritual ya, menjadi lebih matang, menjadi lebih tidak mudah kemerungsung, lebih dekat dengan Tuhan dan sebagainya, dekat dengan Allah ya, dengan menyikapi kondisi saat ini gitu ya. Ya, mungkin ada yang meninggal gitu ya. Itu menjadi sebuah pelajaran untuk spiritual kita. Oh ya, ternyata memang bencana atau wabah ini ya bisa menjadikan orang itu menjadi lebih dekat dengan yang kuasa. Adapun proses keperawatan dan adaptasi terhadap stres. Setiap klien memiliki persepsi dan respon yang unik terhadap stres. Tidak ada yang responnya sama ya, masing-masing punya respon yang berbeda-beda. Mungkin untuk diklarifikasi, untuk dispesifikasi,
ada beberapa yang sama, tetapi intinya tidak ada yang memiliki respon yang sama persis ya. Nah, untuk perawat, paling banyak melayani pasien, klien. Nah, oleh karenanya perawat berada di posisi yang paling penting untuk secara kritis menganalisis respon coping, ya. Ya, buat teman-teman yang sekarang berada di garda terdepan, pastinya teman-teman sudah semakin banyak belajar ya menghadapi kondisi saat ini gitu. Jadi karena teman-teman adalah eh, tenaga medis yang berada paling depan ya, yang sering berhubungan dengan pasien langsung. Pastinya teman-teman harus bisa mengatasi setiap stresor yang ada ya. Yakin aja ketika ini diniatkan untuk kebaikan ya, insya Allah ya, semoga Allah juga memberikan kemampuan untuk tetap survive, bisa beradaptasi dengan segala stresor saat ini terjadi. Nah, apa yang mempengaruhi persepsi seorang terhadap stres? Ini keyakinan. Yakin dulu ya, yakin dulu. Dan yakin itu nggak ada tapi gitu ya. Yakin, bismillah gitu ya. Oh iya, pasti berlalu. Ini pasti berlalu ya. Corona ini pasti berlalu gitu ya. Ketika dia belum datang, sampai kemudian terjadi ya, kita semuanya dipaksa untuk kemudian meyakini, oh ya, ternyata tidak hanya di Cina, Indonesia juga bisa kena. Tapi ternyata ada yang bisa pulih. Ya, berarti kita harus yakin kita juga bisa pulih. Ya, negara kita bisa pulih kembali kepada kondisi semula. Pengalaman. Sebelum dan sesudah stresor ini pastinya kita punya daya tahan tubuh tersendiri, daya mekanisme coping sendiri setelah pengalaman menghadapi COVID ini. Faktor lingkungan juga, struktur dan fungsi keluarga juga akan mempengaruhi tahap perkembangan dan pengalaman masa lalu terhadap stres. Indikator stres dan coping. Indikator stres dan coping, ini ada indikator fisiologis dan untuk stres jangka panjang bisa berpengaruh kepada gangguan-gangguan pada organ-organ penting di tubuh kita. Nah, ini hati-hati sekali ya. Ini tanda-tandanya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk diagnosanya, akibat stres ini bisa mengarah pada ansietas, keletihan, ketidakberdayaan, coping keluarga atau individu yang tidak efektif, gangguan pola tidur. Nah, untuk intervensinya ini sudah kita bahas di mata kuliah yang lainnya ya, baik KDM, baik jiwa dan sebagainya. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Di akhir kata ada beberapa kalimat positif yang semoga ini meyakinkan teman-teman bahwa stres itu bermanfaat loh, ya. Stres itu baik. Manakala kita bisa mengatasinya dengan cara yang baik pula. Dan yakinlah semua yang terjadi ini pastinya ada yang ngatur ya. Allah sudah ngizinin semuanya terjadi, pasti Allah juga ngizinin ini semua akan berakhir. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran atau bahkan hal yang mau didiskusikan, silakan bisa dilanjut di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.